segini kok Puro belum datang ya? Kan hari ini kita sudah mau ibadah sekolah minggu. Apa lupa Puro ya? Halo Bu Ati. Ada Puro. Bawa apaan tuh Bu? Loh, kan kita mau ibadah sekolah minggu. Katanya hari ini saya suruh bawa senjata untuk berperang. Loh, memangnya senjata kayak gini yang bisa untuk perang? Loh, ini kan ada pedang, ada tameng ya. Nah, untuk berperang kan suruh bawa ini katanya. Kayaknya bukan itu deh Puro. Oh, bukan ini. Ya kayaknya bukan itu. Terus, nah, supaya kita tahu senjata apa yang harus kita siapkan untuk kita berperang, yuk kita ikuti ibadah sekolah minggu online GKJ di Pala. oke. Hari ini. Iya. Mari Kita berangkat ya, Bu? Iya, mari. Shalom. Selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Tentunya adik-adik Semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan sukacita. Apa kabar Bu Ati hari ini? Baik, Guru bagaimana? Baik juga Oke, tentunya. nah, adik-adik sekolah minggu GKJ Adja Adipala, jumpa lagi dengan ibadah sekolah minggu online GKJ Adja Adipala. Hari ini Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Nah, hari ini yang akan menemani sekolah minggu pada hari ini ada Woro. ada Bu Ati dan ada kru di belakang. Halo. Juga adik-adik semuanya yang ada di rumah. Iya. Yeay. Nah, Bu Ati, Ya, kita akan mengawali ibadah sekolah minggu nanti. ya pasti dong. Iya, kita sekarang puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji nama Oke. Tuhan ya, sebelum kita masuk nanti ke mendengarkan firman. Oke. Nah, Kita mau nyanyi pujian apa ini, Bu? iya tentunya yang sukacita dong. Sukacita. Yuk Apa kita ini? ajak teman-teman adik-adik semuanya untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Dengan lagu apa, Bu? Dengan lagu Tuhan Allah beserta kita. Musik. Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Luar biasa adik-adik, semangat sekali ya di dalam memuji Tuhan. Iya, Betul, tentu, Woro? tentu dong, Iya. Bu. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, melanjutkan ibadah kita, mari kita buka ibadah ini dengan berdoa ya, Bu ya. Oke. Iya. Adik-adik, yuk kita sikap doa yang baik ya. Ya. Nanti Bu Woro akan pimpin kita di dalam doa. Ya. Bu Woro berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang penuh dengan berkat dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan telah sertai kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, terlebih pada pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online hari ini. Berkatilah ibadah kami, di dalam kami memuji nama-Mu dengan sukacita. Dan terlebih pada saat ini di dalam kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang akan kami dengarkan hari ini, firman-Mu dapat menjadikan
pelita terang dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati juga kami yang bertugas hari ini, maupun Bapak Pendeta Sri Setio Utomo yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, anak-anak kami Engkau juga berkati, Tuhan sertai sehingga dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Ibadah dari awal hingga selesai nanti, kami hanya mau bimbingan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dan juga Poro, untuk menjawab pertanyaan Poro tadi, senjata apa sih yang harus kita bawa? Oh iya, tadi saya lihat. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Terambil dari kitab apa, Poro? Kita baca bareng yuk. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20 dengan tema kuat bersama Tuhan. Selamat mengikuti. Selamat pagi adik-adik. Semua sudah mandi? Semua sudah siap mendengarkan sabda Tuhan hari ini? Ya, sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas segenap rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan merawat kami, Tuhan memberikan perlindungan kepada kami, dan Tuhan melimpahkan berkat kepada kami. Hari ini kami bersyukur atas waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mendengar sabda Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan biarkanlah Roh Kudus bekerja atas diri kami, memampukan kami mengerti sabda Tuhan yang Tuhan beri hari ini. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Amin. Hari ini sabda Tuhan terambil dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang demikian sabda Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat melawan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh,
yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana harus aku berbicara. Demikian adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi sudah mendengar, sudah membaca bersama Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, tentunya adik-adik sudah tahu. Tadi di awal kita melangsungkan ibadah, Bu Woro dan Bu Ati menceritakan Bu Woro membawa senjata. Ya toh, tadi dibawa oleh Bu Woro itu pedang kalau nggak salah. Terus ada perisai. Nah, yang dimaksud oleh Tuhan bukan seperti itu. Yang dimaksud oleh Tuhan supaya kita senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Mengingat bukan peperangan fisik, bukan kemudian kita menggunakan senjata-senjata seperti tadi. Tetapi yang dimau oleh Tuhan supaya kita mengingat di dalam kehidupan kita ada banyak sekali tipu muslihat yang senantiasa dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan kita, untuk melemahkan iman kita, untuk menjauhkan kita dari keselamatan pemberian Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, tipu muslihat seringkali ditawarkan dalam kehidupan kita. Contoh ketika kita ingin memiliki sesuatu tanpa harus berusaha, tanpa harus menabung, seringkali kita tergoda apa adik-adik? Mengambil kepunyaan orang. Betul? Mudah caranya, tetapi itu adalah tipu muslihat yang dilakukan oleh iblis untuk menggoda kita. Itu berasal dari si jahat. Tipu muslihat yang lain, ketika kita berkawan, ketika kita memiliki teman, kemudian hati kita merasa terusik, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, kita memberikan cap teman kita itu tidak baik dan selamanya tidak baik. Itu juga adalah tipu muslihat. Karena apa? Kita harus mengingat rahmat dan kasih Tuhan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita, sehingga kita pun memiliki tanggung jawab mewujudkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita.
Ya, kalau kita membenci teman, kalau kita kemudian menjauhi teman, artinya kita tidak mewujud nyatakan damai sejahtera itu. Kemudian ketika kita memilih-milih nih di dalam pergaulan, itu juga adalah tipu muslihat dunia. Karena yang dikehendaki Tuhan adalah adil, mengasihi sesama tanpa memandang si A, si B, si C, tanpa melihat si A, si B, si C, tetapi semua dirangkul. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Di masa-masa ini adik-adik, karena arus teknologi, ya toh, adik-adik pasti semua telah memegang HP. HP itu bisa juga digunakan oleh si jahat untuk senantiasa menebarkan tipu muslihat kepada kita. Contoh nih, hari Minggu harusnya kita tetap membangun relasi dengan Tuhan. Tetapi ya nanti dulu toh kita main-main dulu, main game dan sebagainya. Ingat adik-adik, itu semua juga menjadi tipu muslihat si jahat untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga ketika kita terjerumus oleh tipu muslihat itu, kita akan merasakan semakin rapuh. Kita tidak akan kuasa untuk menjalani kehidupan. Ada ketakutan, ada kecemasan yang senantiasa menggantui kita. Mari adik-adik, kita senantiasa bersama Tuhan. Karena apa? Hanya bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan untuk kuat. Kita akan dimampukan oleh Tuhan bersama yang lain menahan diri untuk tidak segera berkerumun, menahan diri untuk tetap memakai masker, senantiasa setia mencuci tangan, menahan diri untuk bepergian yang tidak penting, dan apa adik-adik, selalu menjaga kesehatan bersama. Mari kita lakukan itu, karena kita bersama Tuhan kita akan kuat dan dimampukan. Tetap semangat adik-adik, Tuhan memberkati. Nah, Woro, ternyata yang di Woro bawa tadi bagaimana Woro? Iya, ternyata yang dimaksud senjata tadi bukan senjata yang ini ya. Iya. Ternyata bukan senjata ini, tetapi senjata rohani. Ya, seperti yang sudah kita pelajari dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Oke. Nah, adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Yuk kita sikap doa yang baik, Wati akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan kepada kami dan adik-adik semuanya. Hari ini kami boleh ibadah online bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya tema kami hari ini, kuat bersama Tuhan, kiranya boleh menguatkan anak-anak untuk senantiasa mencintai Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Bapa di sorga, berkatilah kehidupan adik-adik dimanapun berada. Berkatilah sekolahnya Tuhan, walaupun masih harus sekolah dengan metode daring. Tuhan berikan semangat untuk adik-adik bersekolah di rumah.
Tuhan kiranya juga Tuhan menjagai kesehatan adik-adik, berikan kesehatan yang terbaik dan jauhkan kami dari paparan COVID-19. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menjauhkan kami dari paparan COVID-19 dan biarlah COVID-19 boleh lepas enyah dari negara kami tercinta. Tuhan Yesus, ampuni jika kami dalam mengikuti ibadah pada hari ini terselip dosa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, nah adik-adik di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita puji nama Tuhan lagi gak, Koro? iya dong, mari kita memuji nama Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui pujian. Nah, sebelum itu pujian ini nanti harapannya selama kita semuanya setelah ibadah sekolah minggu ini berakhir dan kita mau menjalani kehidupan kita, setiap langkah hidup kita diberkati oleh Tuhan dan selalu mohon pimpinan Tuhan. Yuk kita puji nama Tuhan dengan pujian yang berjudul Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Musik. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan bimbing ke tempat tinggiku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan bimbing ke tempat tinggiku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Nah, adik-adik di rumah, tuh orang mau tanya nih, adik-adik sudah kepingin ibadah kita ada bertemu di gereja di tempat sekolah minggu belum? Kepingin dong, Wak. Oke. Terus adik-adik untuk sekolah juga. Yes. Sudah ingin belum nih tatap muka dengan Bapak Ibu guru? Nah, terus. oh gitu ya. Nah, Bu Oro juga yakin nih adik-adik pastinya ingin. Nah, untuk itu Bu Ati dan adik-adik di rumah, supaya kita bisa
cepat. ibadah onsite lagi, bisa tatap muka di sekolah lagi. Pesan juga nih, Ya, adik-adik. ada syaratnya loh adik-adik Ah. semuanya. Adik-adik rajin berdoa ya. Iya. Sudah berdoa supaya COVID-nya cepat hilang. Hilang. Tapi kalau kita tidak disiplin ngapain Bu? Ya, disiplin tentunya melakukan prokes dong, Bu. Oh, itu Protokol dan adik-adik kesehatan. harus melaksanakan prokes. Prokes, yaitu Masih ingat kan yang ya, pertama? melalui ini apa, Bu? Berapa? 5M. Yang Ya. pertama adalah Oke. harus memakai masker, tapi harus dengan benar. Nah. Jadi tidak untuk gaya-gaya gitu. Yang Oke, kedua adalah yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir ya, supaya bersih ya. Oke. Nah, yang ketiga ini nih harus menjauhi kerumunan. Ya, Iya. mending di rumah saja. Oke. Menjauhi kerumunan. Yang keempat, nih Bu, biasanya adik-adik di rumah kadang-kala lupa. Kalau Ya. sudah asik bermain dengan teman-teman, Iya. biasanya wah, lupa. Iya. Yang keempat ini menjaga jarak. jaga Ya. jarak guru. Iya. Dan pasti adik-adik itu suka kalau diajak jalan-jalan ya. Jalan-jalan, apalagi ke mall, hmm, terus kemana terus ini? ke tempat wisata. Iya. Nah, Oke. sementara supaya kita bisa lekas pulih lagi, tetap bisa ibadah onsite, sekolah tetap muka, kita harus mengurangi Mobilitas. Kalau nggak penting banget jangan bepergian. Gitu ya, Goro. Iya. Nah, dengan seperti itu kita percaya keinginan kita semuanya akan terwujud. Wujud. Nah, adik-adik di rumah, hari ini ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.